Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1-3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudara-saudara, Cornelius ini hanya satu kali disebut di dalam Alkitab, tapi sangat berarti. Ya, siapa dia? Dia adalah tentara, perwira pasukan Romawi, pasukan Italia. Dia orang awam, bukan rabi, bukan tokoh agama. Tapi kalau membaca kisahnya, saya pikir saya jadi merenung. Saya bercermin rohani. Saya berpikir tentang diri saya sendiri sebagai seorang pendeta. Tapi juga mungkin berlaku bagi banyak pendeta yang lainnya. Pendeta pemuka agama, tapi masuk neraka, tidak menerima karunia keselamatan atau anugerah. Saya mikir-mikir, saudara, kalau sekarang ini Tuhan Yesus ada di bumi seperti dulu, kalau dia menghadapi saya, menghadapi banyak pendeta-pendeta zaman sekarang, apakah dia akan memuji atau berbicara seperti kepada orang-orang Farisi di zamannya? Sampai di sini saja. Saya pikir pada saat ini anugerah Tuhan banyak sekali justru diterima oleh anggota-anggota jemaat yang sehari-hari bergelut dengan pekerjaannya, dengan karirnya. Mereka bisa bilang waktunya habis untuk itu, tapi mereka setia kepada Tuhan, punya sikap hidup dan perilaku seperti Cornelius. Dengan kata lain, saudara, menerima anugerah keselamatan tidak ditentukan oleh jabatan agama. Masuk surga tidak ditentukan oleh jabatan agama, tetapi oleh keadaan dan sikap rohani seseorang terhadap Tuhan. Mari belajar dari Cornelius. Dalam Alkitab dikatakan tentang Cornelius, singkat saja, pangkatnya apa nggak disebut, tapi tentang Cornelius dikatakan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu adalah satu sikap hidup, attitude dari orang yang mengaku beriman. Orang yang beriman harus takut akan Tuhan. Sikap hidupnya adalah sikap hidup yang takut akan Tuhan. Itu rohani. Kemudian yang rohani ini diikuti dengan praktek lahiriah, praktek jasmania tentang takutnya akan Tuhan itu. Yaitu dalam hal Cornelius dan dalam hal kita semua harusnya hidupnya saleh. Hidup saleh itu berarti hidup benar, patuh pada semua peraturan yang ada, taat pada semua perintah yang ada di dalam Alkitab, ya, yang perintah dilakukan ditaati, yang janji diimani, yang larangan tidak dilakukan. Yang kedua, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan itu murah hati, suka memberi. Tuhan Yesus berkata tentang murah hati ini adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Itu adalah perbuatan dari orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dalam hal ini, dalam hal Cornelius dikatakan memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Ya, saudara-saudara, memberi sedekah kepada orang miskin itu memang satu hal yang penting di masa-masa sukar. Ya, bukan cuma sekedar sedekah. Ya, kita tidak bisa memberi pada semua orang, nggak apa-apa, memang nggak mungkin. Tapi kita bisa memberi kepada orang yang Tuhan pertemukan kepada kita dalam jumlah yang memadai lah untuk dia. Mungkin cukup untuk sehari, 2 hari dia hidup, misalnya begitu. Ya, murah hati, memberi sedekah, atau kalau mau lebih lagi ya tampunglah mereka. Seperti ada satu teman punya penampungan orang sakit jiwa di daerah Tangerang mungkin ya, dia biayai dengan usahanya sendiri. Murah hati. Yang ketiga, senantiasa berdoa. Saudara, berdoa adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu berdoa saya bicara dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan akan bicara kepada saya. Persekutuan pribadinya dengan Tuhan oleh Cornelius itu dipelihara. Kata senantiasa berarti konsisten, ya, terus menerus. Mezbah keluarga dilakukannya dengan konsisten. Kenapa saya katakan mezbah keluarga dilakukannya dengan konsisten? Di dalam
Kisah Para Rasul pasal 10 ini dikatakan bahwa dia mengundang seluruh kaum keluarganya pada waktu Petrus berkunjung ke rumahnya. Saudara, apa hasilnya? Cornelius itu belum kenal Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi dia menyembah Allah yang hidup, Yahweh. Maka yang masuk ke rumahnya adalah malaikat, bukan setan, bukan orang jahat. Dan dari situ dia diperkenalkan dengan juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, di rumah kita, di rumah saya juga ada, ya, nama Tuhan, firman Tuhan, kita tempel di tembok dalam tulisan yang indah, ya, dan itu bagus. Tapi sekarang mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa itu semua sekedar hiasan di dinding yang setiap hari kita lewati begitu saja sudah nggak dibaca lagi, atau sesuatu yang sungguh-sungguh tertanam di hati kita, kita tempelkan di tembok itu. Bukan sekedar hiasan, tapi satu pernyataan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kehidupan yang takut akan Tuhan. Maka saudara-saudara, bukan cuma hiasan itu yang ada di dinding kita, Tuhan, ya, atau paling minimal malaikatnya hadir di rumah kita. Susah. Kalau dibaca gini kelihatannya tidak susah juga. Tapi yang memang susah juga, diperlukan pengorbanan hati, ego, disiplin pribadi. Ya. Justru pengorbanannya di dalam hati, saudara. Kesungguhan untuk ikut Tuhan. Mari kita ikuti teladan Cornelius. Tuhan memberkati. Amin.